Nama saya Erlina Doho, salah satu diaspora Indonesia di Perancis. Saya seniwati Indonesia yang menetap di Clermont-de-Loise sekitar mungkin sudah hampir 20 tahun. Saya lahir dari keluarga seniman. Ayah saya seorang pelukis, Bapak Doho Senjoyo, dan ibu saya juga seorang seniwati Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan seni rupa di Yogyakarta, saya melanjutkan pendidikan seni rupa di Beijing. Dan setelah dari Beijing, saya bekerja dengan salah satu penerbit di Hong Kong sebagai ilustratis buku cerita anak-anak, dan berkesempatan untuk pameran tunggal di Hong Kong. Dari pameran itu, saya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pameran di Paris, di Prancis. Dan di sana akhirnya saya bekerja sama dengan penerbit, salah satu penerbit di Prancis. Ini adalah buku yang mendapat tanggapan baik dari masyarakat Prancis. Buku ini masuk sebagai finalis, jadi 4 buku terbaik puisi untuk anak-anak tahun 2017. Judulnya Saison d'Isa. Buku ini terbitan pertama sudah habis, dan berkat buku ini juga saya dapat kesempatan membuka penerbitan sendiri, dan kerinduan saya suatu ketika sastra seni Indonesia juga dapat dikenal lewat penerbitan Maison d'Erlina Doho. Gak gampang karena bagi orang Prancis, kita tahu semua mereka punya rasa bangga akan diri mereka sebagai budaya yang paling wow gitu ya, jadi pasti jadi kiblatnya dunia seni rupa dunia begitu. Jadi mereka pertama kali memang nggak gampang, mereka melihat sebelah mata gitu, dan kadang-kadang nggak dianggap. Tapi karena memang dari hati, kenapa saya ke seni rupa ikhlas dan tulus, ya nggak apa-apa, nggak dianggap nggak apa-apa, saya jalan terus aja sampai akhirnya ya mereka mengakui, mereka appreciate, dan mereka justru yang akhirnya mengundang untuk pameran, untuk mengajar, untuk membuat buku. Itu satu anugerah. Jadi pertama kali saya pameran di kota tempat saya tinggal, di Clermont-de-Loise. Di sana saya dapat kesempatan pameran dengan dukungan wali kota setempat, dan dari sana mereka mulai mengenal saya sebagai seniwati Indonesia yang tinggal di Prancis. Dan suatu ketika waktu mereka mengadakan lomba tentang patrimoine gedung-gedung bersejarah kota Prancis, dan saya pikir kenapa nggak ikut gitu loh. Kemudian saya ikut, dan ternyata saya jadi juara satunya. Nah, sejak itulah akhirnya wali kota, karena saya sebagai karya saya yang terpilih sebagai juara satu, dan wali kota menjadi koleksi pribadi wali kota, dan sejak itu dan dipamerkan di gedung wali kota. Dan sejak itu pelan-pelan mulai dikenal, mulai ada orang yang datang kontak saya, saya juga mau pesen karya lukisan gedung ini, gedung itu gitu. Ini lukisanku waktu masih di Jogja, sangat dekoratif sekali, jadi banyak terinspirasi oleh motif-motif tradisional di Indonesia. Dan dengan perjalanan waktu tentu saja akan berubah ya. Dan saat ini saya mengikuti kata hati aja, melukis sesuai hati, tanpa batasan gaya atau style, karena itu bagi saya bukan hal yang utama.
Yang utama bagaimana saya bisa mengungkapkan apa yang ingin saya ungkapkan lewat bahasa rupa. Nah, juga menginspirasi beberapa karya saya. Ini asli lukisannya besar ya, 1 kali 1 meter, semua sudah menjadi koleksi privé. Ini juga hampir 1,5 meter yang ini. Jadi saya melukis nggak cuma di atas kanvas ya, tapi juga di atas metal, juga di atas kayu. Ini gabungan di atas kayu dan kanvas, tapi juga bisa dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk performance. Performance bisa bekerja sama dengan pemusik, penari. Ya, dan setelah mulai dikoleksi oleh para pecinta seni di kota Clermont, mulailah pelan-pelan pameran di Paris, dan salah satunya pernah pameran di Grand Palais. Saya jatuh cinta dengan motif-motif batik Indonesia. Dan setiap kali saat melukis selalu ada motif-motif di dalam lukisan saya. Ini salah satu ilustrasi buku Indonesia yang akan diterbitkan di Prancis. Inspirasinya saya ambil dari tarian serimpi, dan kami sedang mempersiapkan bersama dengan beberapa teman Indonesia di sini untuk memamerkan atelier batik yang memamerkan yang karya-karya itu adalah karya-karya orang Perancis yang membuat lukisan dengan teknik batik. Saya rasa semua orang pasti bangga kalau karyanya dihargai orang lain. Jadi pada saat orang lain ingin mengkoleksi, entah itu siapapun juga, jadi saya nggak pernah membedakan apa itu yang koleksi pemerintah, apa kolektor terkenal, apa mungkin cuma orang biasa yang senang sama karya saya. Bagi saya sama aja, karena bagi saya itu satu, berarti mereka bisa menerima saya, bisa kalau mereka mengapresiasi karya saya sampai mau koleksi, berarti dia menerima kata hati saya. Saya bisa seperti dialog, kalau kita dialog dengan siapa aja dan orang itu bisa ngerti, aduh rasanya senang gitu. Yang membuat saya bertahan ikhlas, karena apa yang saya lakukan, karena saya senang melakukan itu, dan juga jadi diapresiasi atau nggak diapresiasi bagi saya nggak masalah sebetulnya, tapi kalau diapresiasi, wah senang banget. Saya berarti kalau kita bisa diterima orang lain kan kita pasti senang ya. Fokus saya sih bukan ke materi. Kalau ke materi terus terang dari udah lama saya tinggalkan dunia seni rupa. Karena sudah modalnya besar, harus beli cat, beli kanvas, di Perancis kan mahal sekali itu. Kemudian belum tentu bisa dijual, udah pakai panggilan hati ya. Saya ingat waktu masih muda, ayah saya bilang, kalau kamu jadi seniman, kalau harus jangan fokusnya ke materi, harus itu panggilan jiwa seperti seorang pendeta, jadi seorang pendeta. Jadi harus ikhlas, harus dari hati, dan fokusnya bukan ke dikenal atau materi, itu harus disampingkan dulu. Jadi terus terang kalau saya sampai bertahan saat ini, karena bagi saya dikenal atau nggak dikenal itu bukan masalah, kaya atau enggak dari seni rupa itu bukan masalah. Sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Perancis, sebagai diaspora di Perancis, saya bangga sekali kalau saya bisa mengenalkan Indonesia, karena itu jadi identitas diri saya, nggak bisa saya lepas gitu aja ya. Di mana-mana kalau saya pameran, kalau saya mengajar, selalu juga dicantumkan kalau saya sebagai seniwati Indonesia. Itu tantangan untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia di Perancis untuk memperjuangkan nama baik bangsa kita di tempat kita tinggal. Sebagai warga Indonesia di Perancis ya, kita menjaga nama baik Indonesia ini untuk harga diri kita juga, begitu.